Kembali Dewan Pundit Indonesia edisi hari Rabu, dan kita akan membahas setelah tadi sudah bahas apa tuh namanya, Napoli, Barcelona lawan Napoli. Kita sekarang bahas timnya Aldi dan Koci ya. Arsenal yang akan menghadapi Porto. Tapi sebelum itu, gue juga punya trivia nih buat kalian. Ya, bukan trivia sebenarnya. Kemarin ada 3 pemain yang cetak gol menurut gue mirip ya. Højlund udah head to head sama kiper, tapi dia giring ke kiri dulu, baru dia golin. Ada Nunes one on one, dia pilih chip. Dan tadi malam ada Haaland one on one, dia langsung finishing. Yakin aja geser kiri sambil ambil kaki dalam masuk. Dari 3 itu menurut kalian mana yang tersulit? Nunes loh. Itu yang tersulit. Iya. Karena teknik itu. Ya. Bukan hoki. Enggak, dia salah nendang. Kalau dia nendang, kalau dia bener, kalau dia parah masuk. Parah. Kayak lu kalau emang subjektif. Enggak, bentar. Let me explain. Iya, Bu. Karena gue masih inget golnya Mudryk yang crossing dari sayap masuk kan. Oh, iya. Terus bentar, fansnya bilang, "Oh, ini udah calculated." Lah, kalau calculated kan dia udah cetak 100 gol kayak gitu. Ya sama kayak Nunes. Nunes kan 99% flop. Hanya sekali bagus. Jadi sekali ini emang kebetulan. Oke. Kecuali dia sering cetak gol kayak begini, baru gue bilang emang ada pemain di dunia yang sering cetak gol begitu? Oh, banyak. Dulu zamannya Ronaldo kan keren-keren. Zamannya Bergkamp chip semua. Lu fans timnas Belanda harusnya tahu loh. Bergkamp bukan chip. Dia lebih sering kayak Hongri. Bola-bola placing. Dia sering kalau satu one on one sama kiper sering chip lane. Geser bikin gemes. Sering chip lane. Tapi kan chipnya udah depan one on one kiper depan, oh iya, depan gawang. Iya. Makanya ini gue bilang chipnya keren. Cuman kan lebih ke faktor kebetulan daripada kapasitasnya dia. Iya. Oke. Kalau lo sama, ini kenapa Nunes? Kenapa bukan yang kayak Haaland tuh? Kemarin gue dengar dari pandit luarnya bilang itu sulit loh. Dia one on one tidak diapa-apain, tapi dia yakin bahwa dengan bola kaki dalamnya tuh bisa ngelewatin tangan kiper gitu. Iya, ya kan semuanya kan dikalkulasi kan. Chipnya juga calculated. Ya dia si Højlund geser ke kiri kan juga kalau bisa disabet sama kiper kan juga miskalkulasi juga. Haaland kalau miss sekian senti juga out juga. Sini kalau chipnya kelebihan juga naik kan pasti semuanya terkalkulasi gitu. Cuma menurut gua dalam kondisi jauh dari gawang dan ada pemain back juga yang ngejar juga dan dia ngechip itu dengan kecepatan seperti itu, ya gua rasa itu yang paling sulit dibandingkan yang 3 tadi ya. Dan lo juga sama bener. Ya mungkin gue bedanya sama Koci, gue gak pernah menganggap Nunes ini sebagai flop ya. Jadi buat gue, apalagi kondisi kayak begitu, serangan balik, ya buat gue ini mental tenang, lu bisa tetap fokus untuk sentuh bola, untuk menjatuhkan kiper kayak begitu. Buat gue ini itu mental. Tapi kalau lu jadi pemain, coach, lu udah one on one sama kiper, biasanya lu kalau main lu apain? Kolongin. Kiper udah one on one kiper. Kiper pun gue kolongin. Wih, udah pernah lu calculated dan berhasil? Sering. One on one sama kiper. Ya. Oke. Justru paling gampang itu call-in kiper, karena kiper lebih cenderung terbuka. Lu geser ke kiri aja kakinya udah ngebuka. Lu lebih sering yang mana Mas Aryo? Apa? Kalau one on one sama kiper? Tergantung lah posisinya gimana. Lebih sering ke tepis. Lu nih? Gue mau gimana juga boleh. Ya shoot aja sih itu sih. Karena kolong juga gak segampang yang Koci bilang sih. Gitu ya. Iya. Oke, gak apa-apa kan, kita pengen tahu juga. Ini kan penganalisa gini ternyata main juga dia. Tinggal kalau sampai mereka 3-3-nya bisa mencetak gol seperti Højlund sama si Haaland sama si Suarez, Nunes, ya berarti emang lawannya kacau ya. Kalau mereka sampai bisa cetak gol begitu. Kita menuju ke Porto dan Arsenal. Alright. Gimana? Apakah sama tren Arsenal di Premier League dengan di Champions League, Coach? Iyalah. Dan ketemunya Porto pasti bertahan. Lalu prediksinya Arsenal semifinal ya? Ya kan 4 besar ya? Bisa juara kenapa harus semifinal? Enggak, lu di podcastnya siapa? Ya 4 besar lah. Ya, kan gue nggak berani prediksi final kan agak 4 besar Arsenal bisa masuk. Lanjutin dulu dong. Ya, gue nggak ngelihat any masalah di Arsenal untuk tidak lolos ya. Mungkin sering enggak. Di game ini aja dulu, bukan lolos. Menang gue bilang. Sesimpel itu. Sama kayak Leipzig lawan City ya. Ya. Terus Madrid ketemu siapa? Madrid Leipzig, City Copenhagen. Oh iya itu. Sama kayak Leipzig Madrid
sama City Club, nah itu udah di leg pertama udah menang dan ini pun Arsenal juga akan menang. Mas Aryo? Susah juga sih kalau menurut gue ya. Susah kan menurut lo? Iya. Iya dong, susah dong, jangan gampang semua. Iya, dua-duanya sejarahnya jelek. Yang sejak 2003-2004 sejak ada 16 besar si Arsenal tuh tim paling banyak nggak lolos dari ke 16 dari 16 besar. 9 kali mereka nggak lolos. Lawannya berat-berat ya. Ya, tapi si Porto nomor 2 nih, 8 kali mereka nggak lolos dari 16 besar. Artinya ini sama-sama dibayangi sejarah yang sering nggak lolosnya lah ya. Biasanya udah lolos. Lu ngomong sejarah kan pemainnya beda semua lah. Kenapa bisa panjang kalau? Ya bisa aja. Kan ini dalam rentang yang panjang. Dari 2003 2004 sampai 2016 itu kan cukup panjang, tapi kalau nggak lolos kan berarti emang kualitasnya Arsenal kan sering katro. Sekarang kan beda banget kualitasnya. Udah lama ngikut Liga Champion juga. Iya. Kan baru kembali lagi. Sementara Porto kan reguler. Iya. Dia juara juga dan Porto sekarang lagi jelek juga. Di Liga lagi jelek. Iya. Dan Arsenal semuanya, timnya, pemainnya, pelatihnya, staffnya semuanya berbeda dibandingkan 2009. Iya, betul. Terakhir mereka kalah di knockout stage. Dan sekarang performanya lagi naik. Kan mereka di tahun itu kan juga sempat masuk final juga kan, sempat bagus juga tapi sempat nggak lolos juga kan. Artinya tim bagus mereka pun bisa nggak lolos. Di era Arsene Wenger sering nggak lolos dari 16 besar. Oh, kalau statistik iya bisa. Cuman kalau menghadapi Porto ya nggak mudah juga menurut gua. Ya kenapa nggak mudah? Portugal itu Liga ke-7. Udah jelasin Porto lagi jelek Liga juga. Liga ke-7. Gue pengen tahu di mana nih terus lagi jelek juga. Ya. Lawan Porto. Lawan yang gak mudah apa? Yang dari liga pertama di Eropa yang lagi selisih cuma 1 poin sama Liverpool tim luar yang biasa. Lagi on fire. Ya. Berapa match terakhir cetak banyak gol. Musim lalu musim ini beda. Let him explain, musim lalu Inter aja ngalahin Porto setengah mati walaupun akhirnya mereka sampai ke final. Tapi nggak mudah mereka untuk bisa ngalahin Porto gitu. Maksudnya gue bilang menang bisa menang, tapi nggak mudah kan gue bilang nggak mudah. Tadi pertanyaan merekanya kenapa bisa nggak mudah melihat dari apa yang sekarang dialami oleh Porto. Ya main di Porto juga jelas nggak gampang juga main di Porto. Lo tahu atmosfernya mereka kan kalau main di Eropa sulit. Ya. Tim-tim sering banget kalah sama Porto juga ketika tampil di sana. Kemungkinan mereka terjegal bisa aja, tapi ujungnya mereka bisa ngebantai di Emirates kan hal yang berbeda. Tapi di partai kali ini, gue bilang nggak mudah bagi Arsenal untuk bisa menang gede gitu loh. Gue bilang mudah. Ya kita lihat aja gimana. Lo kenapa mudah juga? Optimis ya maksud gue. Porto pun kecuali Porto lagi performa terbaiknya, Bang. Ini Porto sedang tidak dalam performa terbaik juga gitu. Mungkin malam nanti dia performa bisa. Cuman kalau kita bikin kayak semacam preview gitu dari apa yang kita pelajari soal Porto, apa yang kita pelajari soal Arsenal. Porto ini kan low block bermainnya memanfaatkan serangan balik. Itu lawan-lawan yang diminati sama Arsenal gitu. Lu low block deh. Kita sekarang udah lebih sering berada dan lebih nyaman ada di final third lawan. Oke, lu mau low block kita seneng, lu low block deh daripada lu bermain menyerang, lu mendingan low block. Nah itu Porto bakal melakukan itu. Ya. Dan Porto kan yang penting menghadapi Arsenal, lu jangan kebobolan banyak. Berarti mereka bakal lebih menumpuk pemain di belakang. Itu yang kita harapkan. Arsenal harapkan. Jadi buat gue mungkin kali ini tumben setuju sama Koci ya, it's gonna be Arsenal night. Oke. Mainnya di Porto, Dragao. Mainnya di Porto. Udah, sesimpel itu kita ngomongin ini ya. Iya, abis nggak ada panjang-panjang lah. Kecuali ada yang support Porto. Iya, gue juga nggak ada yang mau dibahas. Nggak ada desertasi yang mau lo sampaikan kan? Nggak ada yang aneh-aneh dari Arsenal dan Porto gitu-gitu aja. Dan gue nggak ngelihat tim yang 2 tahun lalu sejarah nothing. Every year kan beda, matchnya beda dan lihat performance juga ya. Arsenal lagi naik, lagi cetak banyak gol di menit terakhir. Gue nggak ngeliat Porto jadi halangan. Kalau Chelsea ngerekrut dari Brighton lagi Sam Jebel. Itu dia yang ngurusin pembelian pemain ya? Rekrutmen ya. Itu menurut lo hal yang bagus buat Chelsea? Ya tergantung dia dapat kerja dapat green light dari pemiliknya atau jadi enggak? Sekarang bagaimana? Ada direktur teknik, ada pelatih, ada CEO, ada co-sporting director, ada 2. Ada yang ini siapa nih? Ini sekarang bakal membawahi si Sam Jewell ini bakal membawahi Whitley. Whitley ini sempat bos dulu di Brighton. Nah, makanya berarti sebenarnya urusan mau beli siapa, terus menentukan ini yang kita beli ini enggak itu yang mana? Mereka jadi bertiga. Ini contoh paling bagus ya City lah. Oke, jadi antara pelatih, Dirtek dan si itu ada kerjasama. Yeah. Nah, sekarang waktu Pochet masuk itu segambreng pemain udah dibeli sama Bully. Nah, sekarang tergantung. Lu mau dating sport director, kalau dia bentrok terus sama Pochet nggak akan kemana-mana juga. Jadi harus ada kalau Pochet
mendapatkan pemain yang diinginkan, feeling gue setengahnya dijual. Justru kayaknya ini akan nyambungin dia sama Pocket gitu kan. Kan gue bilang Pocket apakah bisa atau enggak kan nomor 2 itu. Pocket is a long term kan menurut gue ya. Pocket is a long term investment. Ya dia udah ada pemain seperti ini yang nggak mau dia maksimalin dulu. Dia nggak mungkin juga beli kemarin nambah pemain lagi di winter transfer. Ya mungkin nanti ketika summer mereka ini kan 11 personil kan yang datang dari Brighton. Karena di total. Iya, tiganya pemain, sisanya emang backroom staff. Salah satunya ada asistennya si Potter juga masih ada di situ. Jadi ada beberapa yang memang bisa ngambil pemain-pemain dari luar yang dibawa ke Brighton. Caicedo salah satunya, McAllister salah satunya. Ini orang-orang ini otak dibalik pencarian bakat-bakat yang nggak dilihat sama orang lain. Tapi Brighton kan performanya juga gitu-gitu aja. Ya, tapi pemainnya kalau soal pemain juga gitu-gitu aja. Nggak, Coach, kalau soal yang kita lagi dibahas ini kan soal backroom staff itu lebih sedikit jauh ke hasil akhir. Tapi bagaimana dia bisa merekrut pemain-pemain luar biasa. Sekarang baru datangin dari Boca Junior luar juga. Yang luar biasa di Brighton yang direkrut siapa sih? Caicedo kan direbutin sehebat apa Caicedo sekarang gue tanya. Kalau lu compare langsung ke City, Liverpool, Arsenal enggak gitu. Makanya ini Brighton. McAllister pun sama salah satu titik lemahnya di Liverpool ya McAllister. Cuman kalau backroom staff itu cara ngitungnya nggak begitu sesimpel bahwa enggak betul. Gue sama sekali tidak meremehkan Brighton ya. Gini, cuman nggak usah dilebaikan juga seolah-olah kalau Brighton datang the whole team Dirtek dan lain-lain terus Chelsea meroket. Nggak ada yang bilang begitu. Cuman bagaimana prestasi kan beda. Selevel Brighton bisa saingan sama klub-klub besar untuk dapetin pemain. Itu dong poinnya. Nah itu kan masalah negosiasi. Ya gimana seorang Caicedo bisa berharga 100 juta. Sekarang ya itu masalah negosiasi. Itu kan backroom staff yang ngurus. Ya itu kan tololnya Chelsea mau beli 100 itu makanya juta. bisa bikin sudah kan backroom staff yang ngurus. Ke pertanyaan dasar gue dulu, buku yang gue baca, kenapa di Inggris disebut manager bukan pelatih? Bukan coach. Dulu. Ya makanya karena dia juga menentukan untuk pembelian pemain gitu. Betul. Berarti apakah sekarang udah berubah? Berubah lah. Jadi sekarang udah kayak Eropa. Jadi nama mereka sekarang coach doang lagi. Udah bukan manager. Masih manajer. Masih manajer. Cuma kan dulu kan kayak Sir Alex kan ngurusin pembelian. Alex Wenger itu udah nggak ada lagi. Iya. Sejak era siapa akhirnya dipotong semua? City sama Pep. Jadi kewenangan pelatih berkurang. Iya. Si era Chelsea Abramovich juga udah mulai. Kewenangan pelatih berkurang untuk menentukan mau beli pemain yang mana. Oh jadi sering berantem ya? Semenjak era Pep lah. Dalam arti City adalah contoh paling bagus menunjukkan. Dia main si Ciki itu ya? Ciki Begiristain sama Omar Berada yang bilang MU. Soriano sama si Omar itu kan lebih di background ya. Dia kerja keras tapi dia baru yang punya suara itu kan Ciki Soriano sama Pep. Bahkan Ciki yang datengin Pep kan ya? Iya kan. Dia duluan gabung City kan. Omar lebih dulu lagi. Tapi kan Omar kan dibuat anak buahnya. Nah, 3 ini feeling gue mulai dari situ tim-tim lain berubah. Iya banyak yang mencoba aplikasi. Dulu Liverpool ngambil Damian Comolli, nggak works. Banyak juga yang nggak works juga. Maksudnya ya Liverpool lebih sering nggak works dengan pemain mudanya. Kapasitasnya tuh nggak pas gitu loh. Nah kalau ini kan mereka berkaca pada gimana kemampuan Brighton tuh bisa mencium talenta-talenta yang mereka bisa dapatkan, tapi akhirnya direbutin sama klub lain. Berarti kan bener dong, talentnya masuk ke mereka tuh bener. Tapi kan ya karena semuanya dengan kualitas segitu kan ya nggak bisa compete dengan pemain-pemain itu. Maksudnya lo bisa dapetin Mitoma kan bagus Mitoma gitu kan untuk level dia gitu. Untuk level Brighton. Iya. Tapi apakah McAllister, Caicedo bagus untuk level Brighton. Coba mereka dibeli sama si Pep. Ya kan maksudnya kan pasti kan bisa progres. Pep nggak akan beli mereka. Kalau City mau beli pemain Brighton udah dari kapan tahun dibeli. Karena Pep juga lihat ini bagusnya untuk segitu-gitu aja. Tergantung juga yang megang pelatihnya siapa kan, cocok-cocokan apa enggak gitu. Kalau untuk level Chelsea untuk progressing ya gue rasa ya tepat yang diambil pemain McAllister itu dibeli karena murah. Kalau McAllister 70 juta nggak akan dibeli juga sama klub. Dia punya klausul kontrak itu kan si buyout transfer. That's why sama klub dibeli. Tapi ini akan sukses nggak di Chelsea dengan begini? Harusnya sukses. Karena kan tadi kayaknya yang sukses tuh emang yang harus sukses itu untuk bisa jadi juara, itu sukses. Itu pelatih kalau Sam Joel. Sam Joel tugasnya nggak harus bikin juara. Iya, dia kan pokoknya tugasnya untuk datengin rekrutmen. Gue mau pemain ini, lo bisa dapetin. Itu. Ya, paling nggak akan lebih mudah. Paling nggak Todd Boehly sadar bahwa kita nggak bisa. Juga hubungannya tetap baik sama Pocket. Iya harusnya, karena kan dia dibeli emang untuk support Pocket. Karena kan kalau lihat dari sejarahnya Pep kan dia udah temenan duluan kan, dia datang akhirnya bisa bareng. Yang lain kan kebanyakan dia sendiri beda parpol nih. Iya betul. Gitu loh. Dia merasa kewenangannya ini merasa begini malah jadi ribut. Dan Pochettino kan baru.
baru masuk, kecuali Pochettino udah 3 tahun di situ, beda cerita gitu. Justru Pochettino baru masuk tapi dia punya suara. Nah, itu apakah Klopp sama yang dari Brighton? Belum tentu. Gue rasa Boli datengin mereka karena ada jaminan itu. Kalau enggak kan nggak mungkin, ngapain diambil juga. Logically. Yang penting klik sih antara sport director sama manajer. Menurut lo ini akan oke buat harusnya Chelsea? Oke, harusnya lu juga okay. ya? Lu coach? Gue 50-50. Belum tentu. Gimana menurut kalian? Silakan kalian juga boleh berkomen-komen di kolom komen ya, sehingga kalian bisa kasih analisa-analisa kalian juga. Nanti kita bisa bahas juga di DPI selanjutnya.